اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, memberikan banyak sekali karunia dan kenikmatan, tak pernah berhenti memberikannya kepada kita semua hingga saat ini, ya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sebuah kegiatan yang di situ kita sama-sama berharap keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mempelajari salah satu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam anjurkan untuk dipelajari, di mana apa yang kita pelajari adalah termasuk daripada salah satu ilmu yang dimuliakan atau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saja ilmu yang menyangkut dengan Al-Qur'anul Karim, menyangkut dengan kalamullah, maka dia termasuk daripada di antara ilmu yang mulia. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga dimudahkan dalam mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih dalam pembahasan tentang kitab metode Asy-Syafi'i atau ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i, ya. Dan kita masih pada bab makharijul huruf, ya. Mungkin sebagian di antara kita ada yang merasa bahwa pembahasan kita agak sedikit lambat, ya. Pembahasan kita seperti merayap. Hampir setiap pertemuan kita hanya membahas per satu huruf, ya. Maka di sini, ya, jangan beranggapan pesimis, ya. Jangan beranggapan pesimis, namun
optimislah ya bagi kita semua, karena di balik itu semua tidaklah eh, di balik ini semua kecuali kita mengharapkan kebaikan ya untuk kita semua ya, terkhusus bagi siapa saja yang ingin mempelajari secara sungguh-sungguh ya. Kenapa demikian ya terkesan lambat? Karena perlu diketahui bahwa pembahasan tentang makharijul huruf dan juga sifatul huruf ya termasuk diantaranya. Namun yang paling inti adalah makharijul huruf ya, merupakan pondasi ya, merupakan pondasi yang paling utama dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Dan mempelajari makharijul huruf merupakan sekali lagi pondasi utama sekaligus menjadi komponen terkecil ya. Mempelajari huruf per huruf menjadi komponen terkecil. Kalau kita ketahui di dalam Al-Qur'an itu ada 30 juz terdiri dari 114 surat ya, maka di setiap suratnya itu terdapat sekian ayat ya, sejumlah ayat. Dan di setiap ayat itu terdapat beberapa jumlah kalimat. Ya. Setiap kalimat tentu saja terangkai dari beberapa kata dan setiap kata pasti terangkai dari beberapa huruf. Ya. Maka di sini huruf menjadi komponen terkecil yang ketika kita tidak menguasainya maka seluruh komponen yang lebih besarnya akan kesulitan. Ya. Oleh karenanya kita perlu kuasai, perlu kita maksimal dalam mempelajari komponen terkecil ini yaitu makharijul huruf ya, atau huruf-huruf, mempelajari setiap huruf di mana keluarnya, di mana atau bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana cara mengucapkannya dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu ya maka sering sekali kita himbau di akhir pertemuan bahwa eh, kita sangat menyarankan atau sangat menganjurkan, bahkan cukup menekankan untuk senantiasa mempelajari atau melatih ya. Melatih huruf-huruf yang sekiranya memang dirasa kurang dari segi penerapan, dari segi praktek pengucapan ya. Dari situlah ya kita berharap agar supaya maksimal, betul-betul dipraktekkan di setiap pertemuannya, di setiap pekannya atau di setiap harinya ya, di setiap harinya dipraktekkan sehingga bisa menghasilkan pengucapan atau praktek secara maksimal. Baik, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, yang mana terakhir pembahasan kita sudah sampai pada makhraj lam ya. Makhraj lam seperti yang sudah kita jelaskan ya, sudah kita cukup rincikan ya pada pertemuan sebelumnya makhraj lam ya dengan beberapa ketentuannya, kemudian ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Baik. Sekarang kita akan lanjut kepada makhraj selanjutnya. Makhraj selanjutnya di makhraj yang keenam daripada bagian al-lisan ya, yaitu makhraj an-nun. Makhraj huruf nun ya. Di manakah makhraj huruf nun? Ya. Makhraj huruf nun ya, tidak jauh daripada makhraj huruf lam ya. Ada 3 serangkai kalau mau dibilang ya. Ada lam, nun dan ra ya. 3 huruf tersebut berdekatan hurufnya, bahkan bisa dikatakan satu titik ya, satu titik. Baik. Adapun makhraj huruf nun adalah seperti yang tertulis di dalam kitab, ujung lidah pada posisi ya, ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas ya, di bawah sedikit setelah makhraj lam ya, di bawah sedikit setelah makhraj lam ya.
Ya, di mana huruf nun ini dikeluarkan? Yaitu hampir sama seperti makhraj huruf lam ya. Jika kita kembali sedikit, mundur sedikit ya. Makhraj huruf lam adalah ujung dua tepi lidah ya, ujung dua tepi lidah atau katakanlah ujung lidah ya. Katakanlah ujung lidah. Sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas ya. Gusi bagian atas ya. Nah, kalau huruf lam itu menempel pada atau ujung lidahnya menempel pada gusi gigi seri atas atau gigi atas ya. Nun juga sama ya. Seperti itu ya, namun ujung lidahnya yang dikenakan dan ada catatan sedikit untuk huruf nun dia turun sedikit ya, ditempelkan kepada gusi gigi seri atas ya yang hampir menempel pada gigi seri. Ya. Bahkan bisa dikatakan juga menempel sedikit mungkin ya. Tapi dia lebih turun ya. Yang jelas dia lebih turun. Maksudnya misalnya ini bagian gigi ya. Misalnya ini bagian gigi, maka bisa dilihat sebetulnya di gambar ya. Turun sedikit. Kalau huruf misalnya afwan ini gigi ya. Aduh gimana caranya? Ya, kalau misalnya ini gigi kita lihat dari dalam ya. Kuku-kuku ini gigi ya, gusi-gusinya atas. Kalau huruf lam itu nempel di sini ya. Kalau huruf nun itu lebih turun. Nah, lebih turun, tapi tidak sampai betul-betul ke gigi ya. Hanya tipis sekali di bagian perbatasan antara pangkal gigi seri dengan gusinya. Ya, turun sedikit. Nah, itu makhraj huruf nun ya di situ. Jadi turun sedikit di bagian gusinya. Ya. Makanya kalau dalam matan Ibnul Jazari ya, beliau menyatakan wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Ya. Jadikan dia lebih turun. Ya. Jadikan dia lebih turun sedikit dari makhraj huruf lam. Ya. Itulah kurang lebih ya tempat dikeluarkannya huruf nun. Tempat pengucapan huruf nun ya. Makhraj daripada huruf nun. Ya. Ya, sebetulnya pembahasan tentang makharijul huruf hanya cukup sekian saja ya. Karena memang pembahasan makharijul huruf hanya sebatas kita mengetahui letak di mana dikeluarkan huruf nun. Ya. Namun di sini kita mencoba untuk maksimalkan ya. Oleh karenanya kita akan coba sekaligus praktek bagaimana cara pengucapan huruf nun. Baik, makhraj huruf nun perlu diketahui bahwa sebetulnya mudah ya untuk mengucapkan huruf nun dikarenakan kita juga punya huruf tersebut ya, punya huruf N di bahasa kita, di bahasa Indonesia, punya huruf N. Namun N dalam bahasa Al-Qur'an ya maka dia memiliki beberapa ketentuan. Ya, memiliki beberapa ketentuan. Adapun di bahasa Indonesia tidak ada aturan ya. Tidak ada aturan. Yang penting terdengar nun mau nunnya seperti apapun akan dibenarkan ya. N seperti apapun akan dibenarkan. Bahkan yang cadel pun dibenarkan ya. N-nya. Baik. Ya, kita akan coba rincikan ya. Nun dalam bahasa Al-Quran. Ya, ada beberapa ketentuan. Di antaranya adalah ketahuilah bahwa huruf nun terdiri ketika mengucapkan huruf nun maka di situ terdiri dari dua bagian makhraj. Dua bagian makhraj. Yang kita sebutkan tadi adalah bagian utama atau bagian pertama mungkin ya. Bagian utama daripada makhraj nun yaitu apa? Ya tadi yang kita sebutkan ya atau yang tertulis dalam kitab ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas ya di bawah sedikit daripada makhraj lam. Nah, ini bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama.
atau katakanlah bagian lisan ya. Yang pertama itu bagian lisan. Bisa disebut juga dengan bagian mukammal ya. Mukammal, bagian mukammal. Mukammal itu yang perlu disempurnakan atau butuh penyempurna. Masih belum sempurna. Ini bagian yang pertama. Bagian makhraj yang kedua daripada huruf nun ada yang dinamakan dengan makhraj mukammil disebutnya ya. Atau bagian makhraj penyempurna yang menyempurnakan bagian yang pertama. Yaitu apa? Al-khayshum. Ya. Al-khayshum. Atau pangkal hidung. Ya. Rongga hidung atau pangkal hidung. Al-khayshum. Ya. Itu bagian makhraj nun yang kedua. Karena perlu diketahui bahwa setiap pengucapan huruf nun, apapun harakatnya, ya baik dia berharakat fathah, dhamma ataupun kasrah, ataupun apa sukun, ya, sekalipun dia sukun, pasti ada sifat khayshum, ya, atau pasti ada partisipasi daripada khayshum atau yang dinamakan dengan sifat ghunnah, ya, ghunnah asliyah di sini. Ya, pasti ada peran khayshum. Setiap pengucapan huruf nun, baik dia sukun ataupun berharakat, maka pasti ada peran khayshum. Ya. Oleh karenanya setiap pengucapan huruf nun pasti memiliki sifat ghunnah. Ya, dan ini sifat asli, di antara sifat asli yang dimiliki oleh huruf nun yaitu ghunnah. Baik. Ya. Nah, perlu diketahui khayshum di sini ya, atau sifat ghunnah di sini digunakan atau muncul ya hanya ketika dua sisi makhraj lidah dengan gusi gigi seri atas itu menempel. Ketika dua sisi makhraj ini menempel, maka muncullah sifat ghunnah tadi. Barulah khayshum ini berfungsi. Barulah khayshum ini digunakan. Nah berarti si khayshumnya apa? Berfungsi. Si khayshumnya digunakan. Tapi ketika dua sisi makhraj yaitu lisan dengan gusi gigi seri atas ini sudah tidak menempel, maka khayshum sudah tidak berfungsi. Ya. Na. Ya, ketika dua khayshum, dua sisi makhraj yaitu lidah dengan gusinya itu sudah tidak menempel, maka apa tadi? Khayshumnya sudah tidak berfungsi. Sifat ghunnahnya sudah tidak ada. Ya. Sifat ghunnahnya sudah tidak ada ketika dua sisi makhraj lisan dengan gusinya tidak menempel lagi. Ghunnahnya sudah tidak ada. Sehingga ketika nun ini dimadkan atau dipanjangkan, cara membacanya misalnya setelahnya ada huruf mad, maka huruf mad tersebut tidak apa? Tidak ada partisipasi daripada khayshum. Tidak ada sifat ghunnahnya lagi. Nah, tidak ada peran khayshum lagi, tidak ada peran pangkal hidung lagi. Ya. Bisa difahami ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi kita ulangi, ada dua sisi makhraj atau dua bagian makhraj daripada nun. Ya. Yang pertama adalah yang dibahas di dalam kitab sini yang tertulis, ya, yaitu ujung lidah dengan gusi lah, katakanlah mudahnya begitu ya, ringkasnya. Ini bagian yang pertama. Yang kedua adalah bagian khayshum, ya, yaitu sifat ghunnah tadi. Ya. Kemudian ada catatan. Ghunnah ya, atau khayshum itu berfungsi hanya ketika gusi dan lidah menempel. Ya. Adapun ketika lidah dan gusi ini sudah tidak menempel, ya, ketika berharakat misalnya nah, maka khayshum sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga tidak dibenarkan ketika nun ini dimadkan, dibaca panjang, maka ada peran khayshum di situ.
Tidak seperti itu. Tidak. Majnun, tidak seperti itu. Tapi tidak ada peran khaysyum di situ. Majnun, ditutup hidung sekalipun tidak mempengaruhi suara daripada daripada huruf nun tadi. Karena apa? Karena memang tidak ada peran khaysyum. Tidak ada sifat gunnah lagi ketika lidah dan gusi itu sudah tidak menempel. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, itulah makhraj daripada huruf nun ya dengan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan ketika pengucapan huruf nun. Dan ini menjadi peringatan yang cukup perlu diperhatikan, betul-betul perlu diperhatikan ya. Sekali lagi kita ulangi ya bahwa makhraj huruf nun seperti yang tertulis adalah ujung lidah ya, ujung lidah atau taraful lisan ya. Kemudian ditempelkan kepada gusi-gusi atau gusi dua gigi seri atas ya. Di bawah sedikit daripada makhraj lam. Kalau huruf lam itu agak di atas sedikit ya, ujung lidahnya ditempelkan di gusi, masih tetap sama di gusi, gigi-gigi atas, tapi huruf nun agak turun sedikit daripada itu ya. Kemudian yang perlu diketahui adalah yang kita sebutkan barusan, definisi daripada makhraj huruf nun ini merupakan bagian yang pertama ya. Ini bagian yang pertama daripada makhraj huruf nun. Bagian yang kedua adalah apa? Ada pada khaysyum ya atau sifat gunnah ya. Pada sifat gunnah atau di bagian khaysyum. Kemudian ada catatan di situ bahwa ya huruf nun atau makhraj pengucapan huruf nun khususnya di khaysyum ya atau di khaysyum sini ketika lidah, ujung lidah dengan gusi gigi seri ya, gusi gigi seri ini ditempelkan, maka ketika itu khaysyum baru berfungsi ya. Atau sifat gunnahnya baru keluar. Tapi garis bawahi ketika dua sisi makhraj yaitu lisan dengan gusinya itu sudah tidak menempel, berarti apa? Gunnah atau sifat gunnahnya sudah tidak ada. Khaysyumnya sudah tidak berfungsi. Oleh karenanya ketika huruf nun dipanjangkan cara membacanya, dimadkan, maka mad tersebut tidak ada sifat gunnahnya. Tidak ada peran khaysyum sama sekali ketika pengucapan huruf nun tersebut. Ya. Itulah kenapa ya di pembahasan makhraj awal ya, yaitu makhraj apa? Al-jauf ya. Kita sudah membahas ya bahwa di situ keluarlah beberapa huruf ya, yaitu huruf-huruf mad ya. Huruf mad hanya dikeluarkan daripada apa? Al-jauf ya, tidak kepada selainnya atau tidak ke khaysyum ya, hanya keluar dari jauf saja. Kita juga sudah sampaikan ya bahwa di awal di pembahasan al-jauf bahwa setiap huruf yang berharakat pasti melewati al-jauf ya. Nah, termasuk huruf nun. Ketika huruf nun ini berharakat mesti ya keluar dari al-jauf juga ya. Dan ketika dua sisi makhraj tadi sudah tidak menempel, maka sekali lagi tidak ada peran khaysyum di situ ya. Baik, itulah makhraj daripada huruf nun ya. Demikian mungkin untuk materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan bisa difahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita kembalikan kepada moderator. Kan? Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan beranjak pada sesi praktek dari pembelajaran di surah Al-Falaq ayat 4 sampai dengan 5. Dan selanjutnya kita persilakan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita dari pelajaran di surah Al-Falaq ayat 4 sampai dengan 5. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd.
Ya, eee, insyaallah kita akan lanjutkan ya materi bacaan kita dari surat Al-Falaq yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 ayat pertama daripada surat ini ya. Eee, kita akan melanjutkan ya atau kita akan murojaah terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kepada ayat, sisanya karena ada beberapa mungkin peringatan juga ya sekaligus bahan murojaah bagi kita semua dari pertemuan sebelumnya. Ya, silahkan diikuti sebisa mungkin kita akan, eee, mempraktekkan atau membaca surat Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق Baik, hati-hati ya. Ain ya ada mad 2 harakat di situ ya. Sekali lagi huruf mad jangan dikeluarkan selain dari al-jauf ya. Jangan dilempar ke khayshum ya. Jangan dibelokkan ke khayshum. A'udzu kemudian huruf dzalnya ditipiskan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. قل أعوذ برب الفلق Min syarri ma khalaq. من شر ما خلق Ya, peringatan di sini sering kita sampaikan bahwa yang pertama adalah ikhfa ya, ikhfa yang ditipiskan ya, ditipiskan kemudian dia tidak betul-betul berbunyi ang ya, akan tetapi semi ang mungkin ya atau antara ang dengan n ya. Karena memang masih ada udara yang keluar dari al-jauf ya dari mulut meskipun gunnah juga dikeluarkan di situ. Misya, misya. Ya. Kemudian yang kedua adalah di huruf ra yang ditipiskan ya. Syarri, syarri, syarri meskipun dia berharakat atau bertasydid ya, tapi karena berharakat kasrah maka dia harus tetap ditipiskan. Min syarri ma khalaq. من شر ما خلق Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر غاسق إذا وقب Perhatikan di ghasi ya. Sin di situ sin tipis tajam. Ghasi kemudian huruf qafnya diperjelas di situ ya. Ghasiqin. Qaf qaf. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر غاسق إذا وقب Baik. Ayat selanjutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. ومن شر النفاثات في العقد Baik, ada huruf nun yang tasydid sehingga di situ digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya.
syarrin di sini ada dua tasydid ya, perlu diperhatikan. Syarrin naffatha. Nah, ada dua tasydid ya, tapi yang kedua adalah huruf fa ya, di tasydid yang kedua huruf fa, kemudian setelahnya ya, di situ adalah huruf fa ya, atau fa yang dimadkan kemudian bertemu dengan huruf tha. Jangan di situ ditasydidkan juga, tapi dipanjangkan fa-nya baru masuk ke tha ya. Naffatha ya, sebagian kita pernah beberapa kali mendengar bahwa tha-nya juga apa? Ikut ditasydidkan. Naffatsati ya, tidak, tapi fa-nya dipanjangkan ya. Diperhatikan tulisannya ya kalau memang melihat mushaf. Baik. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, kita belum membahas huruf tha ya memang, tapi makhraj daripada huruf tha ini adalah sama seperti huruf dzal ya. Sama seperti huruf dzal, yaitu apa, punggung, awal punggung lidah ya. Jadi, kalau lidah itu ujungnya digigit ya kalau mudahnya. Huruf tha ya seperti huruf dzal, ujung lidahnya keluar melewati gigi sedikit ya, seperti mau kita gigit ya. As, sa, za sama ya. Sa, za, kemudian dha. Hah, 3 huruf itu. Bisa antum lihat di kitab ya, gambarnya seperti apa, itu kurang lebih lah pengucapan huruf tha ya. Jadi ujungnya dikeluarkan sedikit ya, seperti kita mau gigit ujungnya. Tha, nah, kurang jelas kalau digambar mungkin ya mulut saya. Baik. Ya, tapi disitulah huruf atau makhraj daripada huruf tha ya. Baik, sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sama. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Kita ulangi sekali lagi ya, nanti bagi para pemirsa sekalian ya, dibaca dari awal surat seperti biasa ya. Baik, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itulah kurang lebih ya cara
pembacaan daripada surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan secara praktek. Nah, kita akan coba terima telepon ya interaktif. Kita kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Nah, Ya, baik. Syukron jazakallahu khairan Ustadz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Silakan kami menyediakan layanan interaktif line telepon 02286862637 ataupun bagi antum yang mempunyai pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas pada pagi hari ini silakan kirimkan melalui WhatsApp ataupun pesan singkat ke 081122711476. Dan kita coba angkat penelpon pertama di 022 86862637. Halo. Halo. Atau silakan telepon kami di layanan itu. Ya, Bapak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu suara radio ataupun streamingnya, Pak. Silakan. Iya, sebentar. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Dadat Sujatmika di Bekasi. Oh, Bapak Dadat Sujatmika di Bekasi. Silakan. Ahlan Bapak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. afwan Pak, handphonenya kurang dekat mungkin itu. Kurang jelas. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, afwan Pak Dadat ya. Pak Dadat. Ya. Pak Dadat yang kemarin sore ini ya? Ya, Oh, Masya Allah ya. ya, Ustaz. Afwan, untuk huruf qalqalah di setiap akhir ayat ya, jangan telat mantulnya ya, afwan. Ya, dari ayat yang ketiga mungkin ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Langsung mantul Pak ya. Waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Langsung mantul. Jadi jangan ada seperti ditahan sejenak ya. Waqab, waqab. Nah, tidak begitu ya. Tapi langsung dipantulkan. Waqab. Hasad. Nah, ya, jadi seperti itu kurang lebih. Ya, silakan dicoba lagi Pak Dadat ya dari wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. La, masih telat mantulnya. Waqab, langsung dipantulkan. Sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Naam, la bas. Ya, lanjut. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Iya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Dadat ya. Sudah cukup baik. Ya. Syukran. Afwan. Barakallah Ustaz. Ya, Ya, sami-sami. afwan wa jazakallahu khairan. Terima kasih Bapak Dadat Sujatmika ya di Bekasi atas partisipasinya. Kita tunggu kembali pelajarannya di pekan yang akan datang. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon di 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zain Abdillah dari Kiara Condong. Ya, silakan Akhi Zain. Ahlan wa sahlan. Ahlan dik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Mumtaz ya, Akhi Zain Abdullah. Barakallahu fiik. Ya, sudah sangat baik. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong ya atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali bagi antum yang ingin berinteraksi atau menyetorkan pelajarannya, silahkan di telepon di 0228686267 ataupun jika antum punya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz, silahkan kirimkan ke 081122711476. Oke, kita angkat penelpon selanjutnya di 0228686267. Halo. Halo, Ya. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? ini nama saya Ciko, berasal dari Bandung. Oh iya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, Masya Allah. Akhi Ciko tadi ya? Ya, Ngikuti pelajarannya tadi nggak? tidak. Baik. Ya, saya kasih saran boleh ya? Boleh. Ya, coba ikuti mungkin dari awal tadi ya, diputar ulang mungkin ya, di replay pelajaran hari ini dan pekan lalu ya. Tadi dari bacaannya ada beberapa hal yang memang perlu perbaikan tadi ya. Contoh seperti mungkin di huruf qaf yang belum jelas ya. Huruf qaf, kemudian di qalqalahnya tadi agak sedikit terbengkalai. Maka di sini kita harapkan bisa mengikuti pelajarannya dulu biar supaya tahu ya di mana letak atau di mana atau apa saja yang perlu diperhatikan di surat ini ya. Jadi kita sudah garis bawahi, sudah kita bahas beberapa hal dan memang itu terjadi ya. Kalau memang tidak mengikuti di situ, tidak mengikuti arahan di awal, bisa jadi ya ini ya tadi kesalahan yang padahal sudah disampaikan tapi tetap terulang. Ya boleh dibaca sekali lagi, kita koreksi sedikit ya. Silahkan Ciko. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, tidak perlu terburu-buru bacanya ya, pelan-pelan saja. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. nah di sini huruf qaf afwan falaq langsung dipantulkan ya. Jangan telat mantul qafnya ya. Falaq. Nah, seperti itu. Dicoba. Sama juga dengan huruf-huruf di akhir ayat ya. Karena semuanya adalah huruf qalqalah, maka jangan telat dipantulkannya. Nah, silahkan diulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. La ba's. Ya. Lanjut. Min syarri ma khalaq. Baik, diikhfa di sini. Jangan ming langsung ming, enggak ming ya. Bunyinya tidak ang, tidak betul-betul ang. Tapi min syarri. Nah, dicoba. Min syarri ma khalaq. Ya, masih ming ya. Nanti dilatih Ciko ya, labas ya. Terus. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Sama waqab.
Langsung dipantulkan ya. waqab. Nah, seperti itu. Nah, ya lanjut. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Bas. Wa min syarri hasidin iza hasad. Iya, labas ya, sudah cukup lebih baik ya daripada tadi. Ya, mungkin nanti diikuti sekali lagi Ciko ya, Iya. pertemuan yang pagi hari ini sama pertemuan yang lalu minimalnya ya. Kalau dari awal akan lebih bagus mungkin ya. Ya, barakallahu fiik. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan akhi Ciko ya di Bandung atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di Surah Al-Falaq 1 sampai dengan 5. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan 0228686267. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo. Halo, ya silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Rusdian bukan? Bukan. Oh bukan ya. Ini dengan, Silakan dengan siapa di mana? Abu Dafa di Sukaraja. Oh iya, Abu Dafa ya di Sukaraja. Silakan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya, sekali lagi. Wa min syarrin naffath. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya, afwan, ainnya diperjelas Pak ya. Fil uqad. Nah. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ya, Masya Allah ya. Udah cukup baik Pak Abu Dafa ya. Nah, barakallah. Mau bertanya Ustaz? Mangga, silakan. Begini Ustaz, Ana sering kesulitan di huruf ain itu Ustaz. Jadi kan kata Ustaz itu pangkal hidung nggak boleh ikut gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya kita tutup hidungnya nggak kesulitan untuk ininya. Itu gimana ya Ustaz? Ana udah mencoba dari saran dari Ustaz, tapi tetap aja masih begitu Ustaz. Paling itu aja Ustaz pertanyaannya. Baik, sudah berapa lama itu dilatih maksudnya? Udah udah mungkin 2 minggu ini Ustaz. Baik, ya. Ya, itu butuh proses mungkin ya, karena prosesnya belum klik aja, belum ketemu. Terus aja dilatih nanti ketemu ya. Ini mungkin ya sedikit tips mungkin ya. Di urusannya berarti dengan khayshum ya. Ain dengan khayshum sebetulnya memang tidak ada kaitan antara kedua hal ini ya. Maka si khayshum ini untuk menghilangkan ya terbiasa atau kebiasaan khayshum yang muncul itu ya salah satunya ya yang cukup efektif adalah dengan menutup hidung tadi ya. Dengan menutup hidung. Kalau misalnya masih saja masih saja si khayshum ini ikut-ikutan ya atau muncul, maka sekali lagi ditutup hidungnya kemudian dirasakan misalnya huruf ain ditekan aja terus ya, ditekan terus, kemudian kalau masih masuk hidung disesuaikan, si tenggorokannya disesuaikan. Gimana agar supaya si udara ini tidak lari ke khayshum. Itu saya kira cukup efektif ya. Mungkin belum ketemu aja, belum klik mungkin ya. Belum ketemu kliknya, tapi insya Allah suatu saat kita juga bisa paham ya. Insya Allah bisa paham dan insya Allah bisa dapat bagaimana cara pengucapan yang baik.
Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ditambah lagi waktunya ya, ditambah lagi waktunya. Kita coba lihat 2 minggu lagi ya, 2 pekan lagi. Mudah-mudahan sudah ketemu ya, Abu Dafa ya. Nah, Nah, syukran jazakallahu khair Ustaz. iya sami-sami. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Abu Dafa ya di Sukaraja atas partisipasinya dan juga pertanyaannya yang masuk. Dan selanjutnya kita coba angkat kembali di penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Tasli dari Sukahaji. Ya, Bapak Taslih di Sukahaji ya. Ahlan, Bapak Taslih silakan. Saya coba ya. Ya, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Afwan diulang, Pak. Hamzah dengan ainnya coba diperjelas ya. Qul a'u. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. labas. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, qafnya diperjelas ghasiqi. Ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, Masya Allah ya, Bapak Taslih ya. Di huruf ain mungkin dicoba dilatih lagi, Pak ya. Sudah cukup Ain, baik. Ya, cuman belum terdengar maksimal ya. Oke, Iya. Barakallahu fiik, Pak Taslih. Nah, syukran Ustaz. apa? Jazakallahu khairan katsiran. Nah, sami-sami. Ya. Pak. Afwan, jazakallahu khairan Bapak Taslih atas partisipasinya. Selanjutnya kita beralih terlebih dahulu ikhwah kepada Bapak Bandi yang telah hadir di studio Tarbiyah Sunnah Media untuk menyetorkan pelajarannya. Silakan Bapak Bandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ditasydid, afwan. Syarri. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, afwan, Pak Bandi jangan ragu ya untuk mentasydidkan. Syarri. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin Nah, hilang lagi tasydidnya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ainnya diperjelas, diulangi afwan. Wa min syarrin Syarri. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad. Ha kecil ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tamam, ya. La bas. Nah, lanjut. Fataliman azani Allah wa iyyakum, kita kembali pada
pelajaran kita atau setoran kita di Surah Al-Falaq 1 sampai dengan 5. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya, kami sediakan layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 0228 686 2637. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Hijrah. Abu Albani di Cijerah. Ahlan Abu Albani, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, Masya Allah ya. Sudah cukup baik Abu Albani ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya. Syukran jazakallahu khairan Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 022868662637. Halo. Syukran jazakallahu khairan. Ya, mohon dikecilkan terlebih dahulu Pak suara radio ataupun streamingnya, silakan. Ya. Ya, fokus saja di gagang telepon ya Pak ya. Silakan, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Assalamualaikum, dengan Ardi di Kendari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ardi di Kendari ya, Masya Allah. Ya. Ya, silakan Bapak Ardi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ainnya afwan diperjelas Pak Ardi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Tamam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, Masya Allah ya. Sudah cukup baik Pak Ardi ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallah khair. Nah. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Bapak Ardi di Kendari tadi ya, Masya Allah jauh. Jauh sekali, Masya Allah. Ya, baik, kita coba untuk berikan kesempatan terakhir bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di Surah Al-Falaq 1 sampai dengan 5. Silakan, kami tunggu interaksi antum atau partisipasi antum di 02286862637. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Aina di Bandung. Ya, Abu Aina di Bandung ya. Silakan Abu Aina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Abu Aina. Ya, Afwan sebelumnya. Bisa bilang R ya? bisa. Bisa? Bisa. Kalau bilang R terlalu R nanti malah dikoreksi sama Ustaz. Iya. Baik, ya. Ya R ya, atau ro, ini ro dalam bahasa Al-Qur'an memang tidak terlalu bergetar ya, atau getarannya takrirnya ya tidak terlalu banyak, tapi tidak juga hilang ya.
Iya, Harus siap, tetap Syarri. ada ya. Tapi siap. tadi kedengaran kalau saya tadi mudah-mudahan salah ya. Hampir kayak nggak ada getarannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrajim, kemudian ar-rahmanir-rahim. Nah, dicoba sekali lagi. Silakan diulangi, Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tamam, ya seperti itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Afwan, ikhfanya di agak panjang ya. Min syarri. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, R-nya agak hilang lagi ya, Afwan. Ya, diperjelas lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. La bas. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, Masya Allah ya, sudah cukup baik. Afwan, untuk masukan sedikit ya, Pak Abu Aina ya. Abu Aina tadi untuk syarri di sini ya, khususnya di sini ada beberapa syarri ya, ada berapa? 4 ya. Ya, di sini ditipiskan semua ya. Jadi tidak seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra memang di situ tebal ya. Tapi kalau syarri di sini ditipiskan ya. Wa min syarri. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi tadi sudah cukup tipis ya, cuman kurang tipis aja sedikit ya. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairon Abu Aina di Bandung ya atas partisipasinya. Dan juga kami ucapkan terima kasih syukron jazakumullahu khairon pada semua pemirsa yang telah ikut berinteraksi menyetorkan pelajarannya di program Tata Quran pagi hari ini. Dan demikianlah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum telah kita sampai pada ujung acara atau penghujung acara di pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, tentu saja kita mohon terlebih dahulu kepada Ustadz Haidar Askarul Qohar hafizahullah ta'ala untuk memberikan ikhtitamnya. Tafadhol Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya. Ikhwati fillah, para peserta sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu diketahui ya, sering kita ulangi mungkin bahwa ketika kita ingin memiliki sebuah kemampuan atau suatu kemampuan ya, apapun itu, maka di situ dibutuhkan yang namanya kesungguhan ya dalam mendapatkan kemampuan tersebut ya. Dan dari kesungguhan ini maka pasti ya akan lahir yang namanya apa? Berlatih ya. Berkorban ya. Berkorban dari berbagai hal. Berkorban dari segi waktu ya, tenaga, pikiran ya, dan seterusnya. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemampuan tersebut atau memiliki kemampuan tersebut, sekali lagi ya dibutuhkan yang namanya kesungguhan, dan kesungguhan melahirkan apa? Poin-poin tadi ya. Pengorbanan secara khusus ya. Termasuk pengorbanan dari segi tenaga dan waktu ya. Dalam hal ini kita misalnya ingin mendapatkan atau memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Sama ya. Kita juga harus mengorbankan tadi ya, waktu dan tenaga juga ya. Artinya di sini perlu latihan. Memperbanyak bacaan ya. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, berusaha betul-betul semaksimal mungkin berlatih ya. Jadi tidak hanya membaca Al-Qur'an saja ya. Jadi tidak hanya membaca Al-Qur'an. Mungkin ya di antara kita atau sebagian di antara kita sudah memiliki waktu rutin, misalnya ba'da maghrib ini digunakan khusus untuk membaca Al-Qur'an ya sampai Isya minimalnya mungkin ya. Tapi sekali lagi tidak hanya apa?
menyisihkan waktu untuk membaca saja. Di situ dibutuhkan kesungguhan berlatih ya. Mungkin ada hal-hal yang baru kita dapatkan ya dari segi pengetahuan atau dari ilmu yang didapatkan, mungkin dari segi makhraj, mungkin makhrijul huruf, kemudian sifatul huruf, ada koreksian dari tebal dan tipis ya mungkin ya, atau kurang panjang dan seterusnya. Nah, di situ dipraktekkan ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja. Ya, mungkin diselingi dengan kalau kita memiliki catatan maka ini akan sangat baik ya, seperti yang sering kita sampaikan. Maka sering-sering mencatat. Catatannya seperti apa? Apa saja koreksian yang tadi kita dapatkan mungkin ya ketika menyetorkan bacaan. Apa saja ilmu yang baru kita dapatkan, diterapkan. Nah, itu baru kesungguhan yang betul-betul atau yang hakiki ya, kesungguhan yang betul-betul diterapkan. Ketika seseorang betul-betul sungguh-sungguh dalam memperbaiki bacaannya, maka dia akan mengeluarkan seluruh atau mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Yang melihat catatan, berusaha semaksimal mungkin menerapkan apa yang sudah dia dapatkan. Dan ini sangat-sangat diperlukan ya. Sekali lagi tidak hanya ketika kita ingin memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik. Di segala hal apapun demikian ya. Ketika kita ingin menggapai sebuah pencapaian, maka apa? Harus dimaksimalkan, harus latihan dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, termasuk apa yang kita lakukan, yaitu ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga dijadikan catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.